berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekolah alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya ingin membedah buku ketiga saya, yakni adalah belajar listening TOEFL dari nol. Ini saya akan membedah salah satu strategi bagaimana cara mengerjakan soal listening. Ini adalah bedah buku belajar listening TOEFL dari nol. Oke, dalam video kali ini saya akan mengajarkan satu trik, satu strategi yang ada di buku belajar listening TOEFL dari nol, yang saya kasih judul perhatikan ekspresi persetujuan positif. Nah, ini perhatikan ekspresi persetujuan positif. Ini sangat sering keluar dalam TOEFL dan kebanyakan teman-teman salah. Kenapa salah? Karena dia tidak memahami ini adalah bahasa ekspresi, tapi dia hanya memahami kata per kata. Maka dari itu kebanyakan mereka salah karena dia tidak memahami ekspresi ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ini adalah ekspresi tertentu untuk mengekspresikan persetujuan positif. Maka dari itu banyak yang teman-teman yang istilahnya konsultasi dengan saya atau murid saya rumah cerdas bahasa Inggris, dia konsultasi dengan saya, "Sir, saya yakin sir, nilai saya di atas 550 sir. Tapi kenyataannya skor saya cuma 490 sir. Saya yakin jawaban saya benar sir, tapi ternyata salah." Kenapa seperti itu? Mungkin karena faktor dia tidak mengetahui bahwasanya ini adalah polanya seperti ini. Ini adalah polanya seperti ini. Seperti halnya nanti kita akan bahas di materi ini tentang ekspresi persetujuan positif, yang kebanyakan teman-teman salah ketika ketemu dengan ekspresi ini. Ini mesti keluar dalam listening, khususnya di short conversation. Oke, saya bedah dulu rumusnya. Kalau ini di buku belajar listening TOEFL dari nol, ini sudah lengkap sekali. Makanya Anda kalau pengen belajar lebih spesifik, di situ ada materinya, ada latihan soalnya, ada pembahasan soalnya lengkap. Anda bisa pesan sekarang juga di rumah cerdas bahasa Inggris.com yang ada di nomor deskripsi atau nomor teleponnya ada di deskripsi video ini. Rumusnya bagaimana, Sir? Rumusnya yang pertama adalah perhatikan pada respon pembicara kedua. Ini Anda harus fokus ke respon pembicara kedua. Ini pertama, ini sangat fundamental, ini sangat perlu Anda ketahui. Pertanyaannya, Sir, kenapa harus respon pembicara kedua, Sir? Karena di respon speaker kedua itu adalah untuk menunjukkan maksud dari penutur. Karena apa? Tujuan dari listening ini adalah untuk menguji pemahaman Anda. Anda paham nggak ketika orang merespon seperti ini? Kalau Anda tidak paham, berarti Anda salah. Tapi kalau Anda paham, berarti Anda benar. Maka dari itu, di listening, khususnya di short conversation 1-30, itu Anda harus benar-benar paham maksud dari respon speaker kedua. Ini pertama. Yang kedua, rumusnya adalah jika respon pembicara kedua itu ada kata "you can say that again" atau "I'll say", nah, ini menunjukkan ekspresi persetujuan positif. Jadi ketika respon speaker kedua, baik laki-laki maupun perempuan, dia merespon "you can say that again", "I'll say", ini adalah menunjukkan ekspresi persetujuan positif. Maka biasanya cari jawaban yang menunjukkan persetujuan positif. Yang ketiga adalah pilih jawaban yang menunjukkan persetujuan positif. Tentu ini adalah karena pola persetujuan positif, maka Anda harus memilih jawaban dengan yang menunjukkan persetujuan positif. Pola-pola ini sudah saya tulis di buku belajar listening TOEFL dari nol. Ini banyak sekali polanya. Maka dari itu, meskipun Anda jurusan bahasa Inggris, belum tentu TOEFL Anda tinggi. Kenapa? Karena Anda harus juga belajar pola-polanya. Pertanyaannya, Sir, apa bedanya bukunya Mr. Wahid sama buku-buku yang lain? Kalau saya yakin kalau Anda beli buku TOEFL yang lain, Anda akan beli, Anda akan kumpulkan, Anda akan tumpuk. Kenapa? Anda nggak tahu
cara belajarnya. Kalau pengen belajar, Anda harus datang ke kursus. Tapi di videonya Mr. Wahid ini sudah ada bukunya, ada penjelasan berupa video, ada latihan soalnya, plus ada pembahasan soalnya. Dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Kenapa? Karena sekarang masanya pandemi. Kalau nggak pandemi, Anda bisa cari saya di Klaten, di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Karena sekarang sudah pindah di Klaten, ya. Oke, ini polanya. Rumusnya satu, perhatikan respons speaker pembicara kedua. Kenapa? Karena untuk menguji pemahaman Anda. Yang kedua, hafalkan dua ekspresi persetujuan positif, yaitu you can say that again atau I'll say. Ketika ada you can say that again atau I'll say, berarti ini adalah persetujuan positif. Contoh soalnya kita langsung bahas, ya. Oke, ini ada percakapan antara dua orang. Ini adalah short conversation. Ada 30 soal. Anda harus benar. Kalau bisa benar 90% dari 30 soal ini. Ini ada polanya. Ini salah satu pola yang saya ajarkan kepada Anda. Oke. Woman mengatakan, look at the waves coming in. They are as huge as I've ever seen. Man merespon, you can say that again. Narator menanyakan, what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki? Maksud dari laki-laki adalah respon speaker kedua. Seperti yang saya katakan, respon pembicara kedua. Laki-laki mengatakan, you can say that again. You can say that again. You can say that again. Ini menunjukkan ekspresi persetujuan positif. Nah, artinya adalah ketika ada respon speaker kedua dengan mengatakan you can say that again, berarti ini menunjukkan persetujuan positif. Laki-laki setuju dengan perempuan ketika perempuan mengatakan look at those waves coming in. Jadi lihat ombak itu. Wave itu bisa kalau noun, ya. Noun itu wave itu diartikan ombak. Tapi kalau verb itu melambaikan. I wave my hand. I wave my hand ini. Kalau ini diartikan ombak, ya. Lihat ombak itu. Coming in, pasang, ya, pasang naik, ya, coming in. Ini bisa diartikan masuk, bisa diartikan pasang. Ini phrasal verb, ya. They are as huge as I have ever seen them. Jadi ombak tersebut itu sebesar yang pernah saya lihat, Berarti sebesar atau sama besarnya. Ada ini as, huge as. Ini diartikan atau sama. Ini teorinya Anda harus belajar di the comparison of adjective positive degree. Kalau di konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya jelaskan lengkap di situ. Jadi they are as huge as I have ever seen. Mereka itu atau ombak itu sebesar yang pernah saya lihat. You can say that again. Ini artinya saya setuju dengan apa yang kau katakan. Jadi tidak bisa diartikan kata per kata. You can say that again. Kamu bisa mengatakan itu lagi, ya. Itu bukan diartikan kata per kata, karena ini adalah ekspresi persetujuan positif, artinya I agree with your opinion. Oke, jawabannya yang A. You cannot see the huge wave, the huge wave. Kamu tidak bisa melihat ombak-ombak besar itu. Ini salah, karena tidak menunjukkan ekspresi persetujuan positif. Terus yang kedua, the waves are not coming in. Ombaknya itu tidak pasang naik. Ini salah. Jawaban yang C. He would like the woman to repeat what she said. Dia ingin perempuan itu mengulangi apa yang dia katakan. Ketika Anda tidak mengetahui pola ini, bahwasanya ini adalah bentuk ekspresi persetujuan positif, kemungkinan besar Anda jawabnya adalah yang C. Dan Anda yakin dan Anda pede. Kenapa? Karena di situ ada kata you can say, ada kata say that again. Kamu mesti pilih jawaban yang mana? Kamu pilih jawaban yang C mesti. Dan otomatis salah. Dengan pede Anda ngomong dengan saya, sir, saya yakin jawaban saya benar. Padahal salah. Anda tidak tahu pola persetujuan positif. Jawabannya yang benar yang mana? He agrees with the woman. Dia setuju dengan perempuan tersebut. Kenapa? Karena you can say that again, I'll say. Ini adalah untuk mengekspresikan persetujuan positif. Maka dari itu Anda harus menjawab sesuatu yang ada kaitannya dengan agree atau the same opinion.
Artinya persetujuan. Jawabannya benar adalah yang D. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please komen. Yes, paham sir. Yes, paham sir. Jangan komen negatif. Saya nggak suka komen negatif. Kenapa? Sebenarnya dengan di komen negatif itu rating saya semakin naik sebenarnya. Tapi saya nggak kepingin komen negatif. Kenapa? Karena saya ingin berbagi ilmu kepada Anda. Saya mendoakan Anda, semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kalau bisa mendoakan positif, kenapa harus mendoakan negatif? Nah, makanya kita harus saling bersama-sama belajar. Kita saling bersama-sama mendukung satu sama yang lain. Please share video ini, please komen positif video ini, please like video ini. Semoga banyak orang yang belajar dari video saya, dan semoga banyak yang semakin sukses di studi dan di karirnya. Oke, kemudian soal yang kedua ini juga sama. Ini pola persetujuan positif. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Man mengatakan, this dorm room could certainly use a new coat to paint. Woman merespon, I'll say. Narator menanyakan, what does the woman mean? Ruang asramanya itu tentu menggunakan sebuah lapisan baru to paint, untuk mengecat. I'll say. Kata I'll say ini artinya saya setuju, atau saya memiliki gagasan yang sama, artinya saya setuju. Jadi ketika ekspresi you can say that again, I'll say, ini kamu pilih jawaban dengan jawaban yang menunjukkan persetujuan positif. Kamu tidak bisa mengartikan kata per kata. Saya akan mengatakan maksudnya apa? I agree with your opinion. We have the same opinion. Jawaban yang A. She needs a new coat. Dia butuh sebuah ini bisa kalau konteks ini dia membutuhkan sebuah, ini bisa diartikan jaket atau raincoat atau yang baru. Coat itu bisa diartikan lapisan, bisa diartikan jaket ya. She likes the paint in the dorm room. Dia suka cat di ruangan asrama. Ini juga salah. She has the same opinion as the man. Jawabannya yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena ekspresi, saya ulangi lagi, saya tidak bosan-bosan untuk mengulang karena ini penting, sering keluar dalam TOEFL khususnya di listening. Ekspresi I'll say atau you can say that again, ini adalah ekspresi persetujuan positif, harus dihafalkan. Artinya bahwasanya di sini perempuan memiliki ide, gagasan yang sama dengan laki-laki atau setuju dengan laki-laki. Jawabannya yang benar adalah yang C. She left her coat in the dorm room. Ini juga salah. Jawabannya adalah yang C. Oke, ini adalah video yang buat saya yang kebanyakan salah dalam listening, dan Anda harus belajar pola-pola dalam listening. Ini sangat banyak sekali. Ada 100 video di belajar listening TOEFL dari nol. Anda bisa pelajari buku belajar listening TOEFL dari nol, dan semoga buku ini bisa membantu Anda untuk semakin sukses di studi maupun di karir. Karena saya dapat informasi, meskipun masa pandemi seperti ini, banyak dibuka beasiswa, baik itu S2 maupun S3, dalam negeri maupun luar negeri, meskipun kuliahnya online. Dan semoga Anda semakin sukses di karir, di studi maupun di karir, semakin melejit, dan kita saling mendoakan semoga masa pandemi ini bisa kita jalani dengan baik, kita semakin melejit, kita semakin muncul, dan semakin semangat. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.